Buah nangka, buah jambu, diambil si bapak untuk dimakan. Senang rasanya bisa bertemu, ayo kita berkenalan. Halo semua, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dr. Astri Gunardi. Saat ini saya bekerja sebagai dokter umum IGD di salah satu rumah sakit swasta di Tangerang. Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian mengenai pelayanan IGD di rumah sakit. Tentu Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan pelayanan IGD, atau mungkin pernah membawa keluarganya, sanak saudara, teman-teman, atau mungkin Bapak Ibu sendiri yang pernah datang ke IGD ya. Nah, tapi tahukah Bapak Ibu, Indonesia menjadi salah satu negara di ASEAN dengan persentase kunjungan yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang ada, didapatkan sebesar 12% atau sebanyak 4.402.205 pasien yang datang ke IGD berkunjung. Wah, ini merupakan angka yang cukup besar ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, kita semua perlu mengetahui, pertama, apa itu gawat darurat? Lalu yang kedua, bagaimana kriteria gawat darurat dan bagaimana alur penanganan IGD di rumah sakit. Gawat darurat merupakan kondisi medis yang memerlukan penanganan segera dan tepat karena dapat mengancam nyawa atau menyebabkan kerusakan pada tubuh secara permanen apabila tidak ditangani segera. Nah, IGD juga merupakan suatu layanan medis yang berfokus pada penanganan kondisi gawat darurat tersebut. IGD juga beroperasi 24 jam setiap harinya, sehingga apabila pasien membutuhkan perawatan mendesak dapat segera diatasi tanpa membutuhkan atau tanpa kita melihat jam kerja ataupun hari kerja. Apa saja kriteria gawat darurat di rumah sakit? Ada 5 kriteria di rumah sakit untuk kriteria gawat darurat yang berpedoman pada Permenkes nomor 47 tahun 2018. Yang pertama, mengancam nyawa, membahayakan diri atau orang lain dan lingkungan. Maksudnya bagaimana nih dok? Mengancam nyawa, misalkan kondisi-kondisi kritis ya, yang perdarahan hebat ataupun lukanya benar-benar luka pendarahan hebat ya, salah satunya ya Bapak Ibu ya, itu merupakan kondisi mengancam nyawa. Selain itu, yang kedua, adanya gangguan jalan nafas, pernafasan dan juga sirkulasi. Jadi misalkan ada orang tua dengan sesak nafas, itu gangguan jalan nafas nih Bapak Ibu, bisa jadi gangguan pernafasan. Atau misalkan ada bayi yang sudah sampai membiru, itu kan berarti oksigennya tidak jalan dengan baik ya ke bagian badannya, tidak mengalir dengan baik ke seluruh tubuh. Itu dapat kita katakan sebagai gangguan sirkulasi, memenuhi kriteria yang kedua. Yang ketiga, adanya penurunan kesadaran. Jadi misalkan ada pasien dengan riwayat diabetes, riwayat gula yang mengalami penurunan kesadaran, tidak sadar, dibangunin kok tidak sadar-sadar ya, segera bawa ke IGD karena itu merupakan kriteria gawat darurat. Lalu yang keempat, adanya gangguan hemodinamik. Tentunya Bapak dan Ibu mungkin sudah mengetahui tekanan darah yang normal bagaimana ya. Nah, salah satu gangguan hemodinamik yang sering kali kita ketemui adalah tekanan darah yang sangat rendah, misalkan 70/40, itu merupakan tekanan darah yang rendah dan masuk ke dalam kriteria gangguan hemodinamik. Lalu yang kelima, memerlukan tindakan segera. Nah, memerlukan tindakan segera dalam hal ini contohnya seperti yang saya sudah sampaikan, misalkan ada luka karena kecelakaan kerja yang membutuhkan dijahit karena perdarahan aktif. Nah, itu salah satu yang memerlukan tindakan segera. Lalu, apabila pasien datang di IGD namun di luar kriteria tersebut, maka pasien tidak dapat dijamin oleh BPJS. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu paham juga ya, mungkin pernah mendengar juga ada beberapa pembayaran yang dapat dilakukan untuk di rumah sakit. Pertama bisa dengan umum, lalu bisa juga dengan asuransi pribadi, serta bisa juga dengan BPJS. Nah, selain kriteria 5 yang tadi setelah saya sebutkan,
maka BPJS tidak dapat menjamin pasien tersebut. Dalam artian tidak dapat dijamin oleh BPJS-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih alur untuk penanganan di IGD? Berikut merupakan alur penanganan di IGD. Jadi ketika pasien datang ke IGD, perawat dan dokter di IGD akan melakukan triase terlebih dahulu. Triase ini apa ya, Dok? Nah, triase ini adalah untuk menentukan prioritas kegawat daruratan pasien. Apakah pasien ini gawat atau tidak? Seperti itu. Apabila pasien masuk ke dalam kategori gawat darurat, maka pasien akan didaftarkan ke UGD. Jadi pasiennya akan diperiksa oleh perawat dan dokter, sementara keluarga pasien mendaftarkan pasien ke bagian administrasi untuk ke UGD-nya. Nah, apabila tidak gawat darurat bagaimana, Dok? Kalau tidak gawat darurat, maka pasien akan diarahkan untuk ke poli umum atau ke poli spesialis sesuai dengan kondisi medis terkait pasien. Selanjutnya bagaimana? Mengenai yang di IGD, apabila memang masuk ke dalam kategori gawat darurat, maka selanjutnya akan diperiksa, lalu akan dilakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan. Setelah itu akan ditentukan kembali, apakah pasiennya ini boleh rawat jalan atau rawat inap. Apabila boleh rawat jalan, maka pasien selanjutnya bisa ke farmasi dan juga kasir untuk menebus resep pulang apabila ada, dan juga menyelesaikan pembayaran yang ada. Nah, apabila rawat inap, maka keluarga pasien akan diarahkan untuk ke bagian admisi untuk menyelesaikan administrasi rawat inapnya. Selanjutnya, semua pasien yang akan dirawat inap akan dikonsulkan terlebih dahulu kepada spesialis, lalu selanjutnya diarahkan atau dipindahkan ke rawat inap. Demikian alur untuk penanganan di IGD. Nah, semua pasien yang memerlukan pertolongan akan dilayani sesuai dengan kesehatan yang berlaku. Dalam artian standarnya, standar kesehatan yang berlaku. Sekian mengenai alur penanganan IGD dan juga kriteria gawat darurat untuk pasien-pasien IGD di rumah sakit. Oke, tadi saya telah memulai dengan pantun, rasanya tidak afdol ya kalau saya tidak mengakhiri dengan pantun juga. Nampaknya ada yang mulai gelisah, ingin bertemu keluarga melepas rindu. Kini tiba saatnya kita berpisah, semoga sukses dan sehat selalu.